Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo, masih dalam rangkaian video tutorial di channel Kawan Excel. Kita balik lagi bicarain kalender table ya teman-teman ya. Jika pada tutorial sebelumnya saya sudah membuat satu lagi ya video tutorial mengenai kalender table di Power BI, sekarang kita akan bahas ini di Excel. Apakah kita memerlukan kalender table juga di Excel? Jawabannya adalah ya, karena di Excel sekarang ada fasilitas yang namanya Power Pivot. Jadi kalau teman-teman punya file Excel seperti ini, teman-teman bisa klik pada Power Pivot dan di sana kita bisa memanfaatkan analytical function dengan menggunakan DAX ya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa memunculkan jendela Power Pivot, teman-teman klik pada tab Developer, kemudian klik pada Excel Add-in kalau nggak salah. Com Add-in kalau nggak salah ya. Di Com Add-in, saya klik pada Developer, kemudian Com Add-in. Saya centang pada Microsoft Power Pivot sini ya. For Excel, saya klik OK, nanti akan muncul ininya tab Power Pivot. Masalahnya gimana teman-teman yang belum mempunyai tab Developer, bisa klik pada File, kemudian klik pada Option ya, sini di bawah. Kemudian klik pada Add-in di sini. Ya. Double klik pada Add-in, kemudian pilih pada Microsoft Power Pivot. Di sini pilih saja pada Com Add-in ya. Kemudian klik Go. Nah, nanti teman-teman bisa memilih pada Microsoft Power Pivot di sini dicentang, kemudian diklik OK. Nanti teman-teman akan mendapati ada tambahan satu tab di sini dengan nama Power Pivot. Oke, sekarang apa hubungannya kalender table dengan Power Pivot? Jadi buat teman-teman yang sudah sering main di pivot table, teman-teman bisa menuliskan formula dengan menggunakan DAX di pivot table-nya. Dan tentunya seiring waktu berjalan, teman-teman akan banyak mengenal beberapa function atau rumus di pivot table yang sering disebut dengan di Power Pivot ya. Jika di Excel biasa, teman-teman bisa melihat pada formula di sini ada banyak sekali formula yang bisa kita manfaatkan, mulai dari lookup, mulai dari date time dan lain sebagainya ya. Jadi jika kita memanfaatkan si pivot table, kita bisa menuliskan formula untuk kita olah data di pivot table tersebut dengan memanfaatkan Power Pivot di sini ya. Oke, sekarang arahnya balik lagi ke kalender table itu untuk apa ya. Jadi saat kita buka di alamat atau di webnya Microsoft ya, jika teman-teman pergi ke Time Intelligence Function ya di sini, teman-teman akan mendapati banyak sekali function yang bisa kita manfaatkan. Misalnya closing balance month, date add, dates between, dates in period dan lain sebagainya ya. Mungkin ada beberapa teman di Excel yang sudah mengenal date add dan dates between ya. Ini ada dates month to date itu dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang, tanggal berapa di bulan tersebut ya. Misalnya sekarang tanggal 8, berarti dia akan mentotal dari tanggal 1 sampai 8. Jika besok berganti tanggal, dia akan mentotal juga dari tanggal 1 sampai tanggal besoknya. Jadi otomatis ya, nggak perlu merubah. Ada end of month, ada end of year, dan lain seterusnya. Banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari di sini. Silahkan nanti dibuka-buka ya, dipelajari satu persatu jika memang ada waktu. Dan dari keseluruhan function yang ada di sini, itu memang di sini tidak disebutkan ya. DAX atau Data Analysis Expression includes time intelligence function that enable you to manipulate data using time period. Jadi intinya DAX dengan time intelligence function ini memungkinkan kita untuk memanipulasi data dengan berdasarkan pada data waktu ya atau period di sini. Including days ya, termasuk hari, bulan, quarter atau TW ya. Kemudian tahun, kemudian membangun then build and compare calculation over this period. Jadi kita bisa membangun satu perhitungan atau kalkulasi, kemudian membandingkan dengan dasar period-period tersebut atau durasi-durasi waktu tersebut. Nah, syarat yang harus kita penuhi, kita harus mempunyai satu tabel yang terisi tanggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggal tersebut harus terurut, tidak boleh loncat ya. Misalnya tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak boleh loncat dari tanggal 1 kemudian langsung tanggal 7, kemudian langsung tanggal 8 berdasarkan transaksi ya. Agak sedikit membingungkan mungkin bagi yang baru kenal DAX, tapi nggak masalah, ikuti saja dulu. Yang penting nanti saat teman-teman membutuhkan time intelligence function di sini, teman-teman syarat utamanya harus punya tabel kalender. Jika kemarin kita sudah membuat di tutorial saya sebelum membuat kalender di Power BI ya,
buat yang belum menonton silahkan klik saja channel saya, kemudian klik saja pada video tutorial saya yang kemarin membuat tabel Canary Power BI, dan sekarang kita akan buat tabel tersebut di Excel. Kurang lebih caranya adalah sama. Kita perlu satu tabel di sini. Anggap saja di sini adalah start date ya. Kemudian di sini kita kasih end date. Boleh seperti ini, boleh end date-nya diisi di Power Query ya. Karena di Excel mengcover untuk kita membuat end date di sini ya. Start date kita buat saja misalnya tanggal 1 bulan 1. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 ya. Seperti ini. Kemudian kita kasih untuk end date-nya. Kita buat di sini aja ya end date-nya ya. Kalau kemarin di Power BI kita buat di Power Query, kita buat di sini aja end date-nya, end date. Date. Kemudian kita isi dengan integer atau jika teman-teman bingung saya tulis saja dulu di sini now ya. Now tutup kurung seperti ini. Kita akan mendapati tanggal sekarang plus jamnya sekarang saat saya merekam ini ya. Tanggal 8 Januari 2023 jam 10.51. Saya tidak ingin mendapatkan jamnya, saya hanya ingin mendapatkan tanggalnya, makanya di sini saya bungkus dengan function in atau integer ya. Integer now. Untuk kurung tekan enter. Saya hanya akan mendapati jamnya saja, tanggalnya saja. Ini saya format home, kemudian saya pilih pada ini adalah date atau saya klik kanan aja lah, klik kanan, format cell, saya pilih pada date. Saya pilih yang ini, ada tanggal bulan tahun. Oke. Ini saya copy saja formatnya, saya taruh juga di sini. Oke, sudah sama ya 1 Januari 2020 sampai sekarang. Jadi nanti harapannya kita akan punya tanggal yang terurut dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal sekarang kapanpun kita membuka file Excel ini. Jadi ini kita harus format dulu sebagai tabel seperti ini, blok, klik dan blok seperti ini, kemudian klik pada home, klik pada format as table, kemudian klik pada salah satu tabel di sini. Bebas saja milih yang mana, saya pilih yang ini. Saya centang untuk my table header. Oke, sudah berbentuk tabel ini kita ya. Tandanya saat saya klik pada tabel salah satu bagiannya akan muncul tab tabel desain ya. Ini saya hilangkan saja untuk garis-garisnya, grid lainnya saya hilangkan ya seperti ini. Kemudian ini kita kirim ke si Power Query ya. Jadi klik pada tabelnya, kemudian klik pada tab data, klik pada get data, kemudian pilih pada from table or range, atau kita bisa klik pada icon yang ada di sini, from table atau range. Oke, kita tunggu sebentar sampai jendela Power Query-nya terbuka. Oke, kita sudah mendapati tabel kita. Ini saya hapus saja untuk change type-nya. Saya klik keseluruhan seperti ini, klik dan blok, kemudian saya pilih pada date type-nya adalah date. Ya, seperti ini. Kemudian saya tambahkan satu kolom ya, sama seperti di Power BI langkahnya add column, kemudian custom column. Sama seperti yang saya jelaskan di Power BI, sebentar ya. Saat kita menuliskan di sini curly bracket atau kurung kurawal 1, kemudian dot 100, maka hasilnya adalah 1 sampai 100. Saya klik OK. Hasilnya adalah list. Saat saya klik pada listnya di sini, hasilnya adalah angka 1 sampai 100 ya. 1, 2, 3 terus sampai 100 di sini. Ya. Jadi kita akan manfaatkan list di sini ya. Kita back di sini, add custom, saya klik pada tombol gear-nya, ini saya kecilkan sedikit ya. Saya klik pada tombol gear-nya di sini. Kemudian saya harus mengganti untuk ininya ya. 1 ini saya ganti dengan tanggal start date, kemudian 100 ini saya ganti dengan end date. Jadi nanti harapannya di listnya di sini bukan lagi angka, tetapi kita punya satu ini ya, tanggal ya setelah kita convert nantinya. Oke, kita ganti saja dulu untuk 1 di sini. Saya ganti dengan number ya, number dot from, buka kurung, saya pilih pada start date seperti ini, tutup kurung. Kemudian yang ini juga sama, yang 100 saya ganti dengan number
.from, buka kurung, kemudian adalah end date. Tutup kurung, saya klik OK. Kita akan tetap punya list. Oh, number.from bukan form ya. Number.from. Ini saya klik lagi. Saya benerin lagi. Number.from. Ini bukan form tapi from. Kurung kurawal. Ini loh yang keliru. From. Ini ya. Klik OK. Oke, kita sudah punya list. Kita lihat hasilnya masih angka karena memang list hanya bisa mengenerate angka. Gak apa-apa, ini kita hapus saja. Klik edit, kemudian start date kita klik juga dengan menekan tombol shift, kemudian klik kanan. Saya pilih pada remove column. Ini saya klik pada tombol expand di sini. Klik expand. Saya pilih pada expand to new rows. Jadi saya mempunyai angka-angka dengan baris yang baru. Kemudian saya pilih pada tab home kalau nggak salah home. Kemudian pilih pada data type di sini dari any saya ganti dengan date. Oke, kita sudah mempunyai date atau tanggal yang kita butuhkan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai kita sortir lagi ya di sini ya. Klik kemudian pilih pada descending, hasil akhirnya adalah tanggal 1 bulan 8 tanggal 8 bulan 1 tahun 2023. Oke ya, sudah bisa, kita tinggal close and load. Close and load tuh saya pilih pada create only connection karena saya nggak ingin nanti tanggalnya tampil di sini. Saya klik pada only create connection di sini, saya nggak tambah di data model, nanti aja ya, saya klik OK. Jadi saya sudah mempunyai satu tabel yang ada di koneksi atau di memorinya yang berisi tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 8 bulan 1 tahun 2023. Ya, jadi dengan sudah mempunyai ini, kita bisa memainkan data tabel kalender di sini dengan Power Pivot. Caranya dengan klik kanan, kemudian load to, kita lempar dia ke Power Pivotnya dengan cara mencentang add this data to data model. Saya klik OK. Bentar, kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kita buktikan dengan cara mengklik pada Power Pivot. Buka jendela Power Pivot dengan cara mengklik tombol Manage. Nah, ini tabel kita sudah masuk di sini. Cuman ada salah satu langkah yang harus kita ambil lagi saat kita mainkan Power Pivot di Excel. Jadi, teman-teman harus mengklik pada tab Advance kalau nggak salah ya. Desain. Kemudian kita klik pada Mark as Table di sini ya. Mark as date table, ini harus kita klik. Tabelnya, kolomnya adalah kolom custom, kita pastikan nama kolomnya sama atau yang kita tuju dengan yang berisi tanggal, kita klik OK. Ya, jadi kita sudah mempunyai satu tabel yang diperlakukan sebagai kalender table di Excel. Jadi kita bisa memainkan kalender ini nanti pada koneksi kita ya di sini di diagram view. Nah, ini nanti bisa kita ganti custom ini dengan nama tanggal atau apa, terus nanti kita hubungkan atau kita relasikan dengan tabel yang akan kita olah. Tentunya dengan menggunakan time intelligence yang ada di sini ya. Oke, di sini tadi. Oh, mana tadi? Nah, di sini. Kita bisa memakai year to date, next day, next month, next year. Jadi kita bisa tahu apa-apa yang akan kita mainkan di time intelligence dengan memanfaatkan DAX serta kalender table. Kita bisa tahu untuk start awal bulan ini kita dapat berapa, kemudian same period last year. Jadi tanggal sekarang atau periode sekarang jika kita bandingkan dengan tahun lalu itu dapatnya berapa, itu gampang sekali setelah kita menggunakan DAX dan kalender table. Oke ya, demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan tentang kalender table di Excel ini bisa dipahami. Mungkin nggak ada atau belum ada sedikit contoh ya. Karena memang jika saya bahas di sini akan lama video tutorialnya, jadi nanti akan saya bahas di tutorial yang lain bagaimana memanfaatkan kalender table di Excel. Mungkin dengan contoh-contoh salah satu atau beberapa function yang ada di sini ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami tutorial ini buat rekan-rekan yang baru belajar DAX. Ini mungkin jadi satu masukan buat teman-teman yang belum paham mengenai DAX ya, silahkan saja untuk membuka di websitenya Microsoft di sini ya. Teman-teman bisa klik pada ininya aja googling aja Microsoft DAX Learn gitu aja, nanti ini ganti aja learn gini.
Nah, Microsoft Dark Learning seperti ini nanti akan banyak sekali resource yang teman-teman temukan di sana ya. Dari kita overview-nya sampai mempelajarinya sampai kita main di query-nya nanti ya, yang terhubung dengan SQL dan lain sebagainya. Oke, teman-teman silahkan belajar, silahkan browsing, tetap semangat belajar Excel maupun DAX maupun Power BI. Insya Allah nanti akan bermanfaat buat pekerjaan kita. Terima kasih. Sampai ketemu teman-teman di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.